saya ingin menanyakan untuk nanti ke depan setelahnya jadi terpilih jadi dewan di wilayah Bandung ya, dengan Bandung Cimahi ya, ya untuk DPRD Provinsi Jawa Barat. Harapannya untuk nanti masyarakat. Ya, saya ingin masyarakat Kota Bandung dan Cimahi ini bisa terentaskan dari kemiskinan, atau istilah yang sekarang secara Kementerian Sosial adalah data terpadu kesejahteraan sosial. Yang jumlahnya pada tahun 2023 per Juni itu mencapai Kota Bandung kurang lebih 800.000 jiwa. Ya, ini angka yang cukup prihatin karena pengalaman saya pernah memimpin Dinas Sosial Kota Bandung, maka tahu persis apa sih harus digarap agar warga ini tidak bergantung kepada pemerintah. Sehingga kalau saya hanya menonton dari luar, tidak mungkin, sehingga saya akhirnya mencalonkan menjadi parlemen atau DPRD untuk bisa melihat kondisi APBD provinsi yang sekiranya akan bisa termanfaatkan dalam kurun waktu satu periode 5 tahun ini. Saya minimal yang masuk DTKS keluar untuk bisa hidup dengan mandiri, diperdayakan. Karena warga Kota Bandung dari tahun 2016 sampai 2023 ini hampir 100% kenaikannya. Ya memang angka yang cukup fantastis karena ada COVID. Ya, tapi itu kan bahasa klise ya. Tetapi harus ada treatment perlakuan kepada masyarakat untuk tidak disuapin. Sebab disuapin juga tidak cukup untuk menjangkau 800.000 jiwa. Sehingga butuh mitra pemerintah. Nah, kalau saya jadi tugas dewan utamanya adalah kan budgeting, penganggaran. Yang kedua pengawasan, yang ketiga evaluasi. Di dalam pengawasan, di dalam budgeting itu anggaran sosial harus berbanding dengan angka kemiskinan di Jawa Barat. Seperti itu. Kalau program yang akan pertama nanti Bapak Dewan luncurkan apa? Visi saya adalah visi tentang memperjuangkan hak layanan dasar masyarakat. Ada 3 poin yang penting. Yang pertama adalah pendidikan. Yang dulu Pak Harto zaman Dikdas 9 tahun, sekarang harus 12 tahun. Artinya derajat dengan SMK. Itu yang pertama. Zonasi bagi saya tidak begitu penting. Yang penting bagaimana anak tumbuh prestasi, bersaing, anak yang pintar diberikan fasilitas. Mau sekolah yang favorit, mau anak miskin itu punya hak sama. Dengan zonasi mereka tertutup untuk itu. Kemudian kesehatan, bukan hanya stunting dan ODR, tetapi kesehatan masyarakat agar mereka terpenuhinya gizi. Dari janin kalau perlu, dari janin sampai ke angka kelahiran. Sehingga perlu apa? Perlu bantuan-bantuan stimulan dari siapa? Kalau dari pemerintah nggak mencukupi. Sehingga perlu orang parlemen yang menangani. Kenapa parlemen? Karena parlemen ada reses, ada dana aspirasi, ada dana hibah, ada dana yang persatuan-kesatuan tentang dinas terkait. Kenapa ini nggak sampai sasaran? Nah, kalau saya hanya mengkritisi dari luar nggak bisa, tapi saya akan masuk ke paripurna. Aspirasinya saya bawa, menjadikan paripurna itu betul saya adalah diamanati oleh rakyat miskin khususnya untuk bisa menyampaikan dana sosial harus lebih tinggi daripada infrastruktur. Mestinya seperti itu. Itu baru namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, lingkungan. Lingkungan itu akan menjurus kepada ekonomi kerakyatan. Apa misalnya? Ya kalau memang hobinya mereka kaki lima, ya kita fasilitas kaki lima. Asal tertib, mereka adalah kehidupan sehari-hari. Hobinya apa? Kopi, barista, atau nasi goreng, atau bakso. UMKM ya? Iya, UMKM. Larinya ke UMKM. Ada dinasnya kok. Ini kenapa sampai bertahun-tahun kok dibiarkan? Kalau Jawa Barat hampir 3 juta loh warga miskin. Ya Pak Ridwan Kamil sendiri pernah mengatakan 2.900.000, tapi kapan proses penyentuhannya? Sebab warga kalau diberikan bantuan saja melalui bantuan tunai langsung, BPNT, yang 6 bulan sekali atau 4 bulan sekali, atau Rutilahu, rumah layak tidak huni, kemudian program Keluarga Harapan, ini akan
menjadi warga yang malas akhirnya, tidak membantu, dan apalagi tidak mungkin semuanya terjangkau. Sehingga dengan saya memberikan satu program yang real tentang ekonomi kerakyatan melalui dibentuknya kelompok-kelompok masyarakat, namanya Kopmas, nanti satu kelompok itu 10 orang, itu yang akan dilatih keahlian. Tidak perlu pendidikan bagus, tapi yang penting masa depan anak terjamin gitu. Itu diantaranya itu. Ini pesan dari Pak Haji untuk para pendukung Pak Haji. Bagi yang simpatik kepada saya, kemudian pada tanggal 14 memilih nama saya, Haji Kiat Miko Sugiyat, nomor 4 dari Dapil Jabar 1 Bandung Cimahi, untuk tidak merekayasa, untuk tidak black campaign, tapi dia tetap harus berdiri sama tinggi, duduk sama rendah pada calon pemilih. Siapapun adalah wujud manusia yang harus dihormati dan dihargai. Itulah tadi sedikit kita pembicaraan dengan calon caleg daripada DPRD Provinsi Jabar 1 ya, wilayah Bandung Cimahi, dengan nomor urut 4 dari Partai Golkar.